Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kita dan kita diberikan istiqomah. Sesudah 1 bulan kita berusaha sekuat tenaga memperbaiki diri. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit GIL namanya ya. Mungkin ada yang bingung apa penyakit GIL. Pada saat yang sama kita sesuaikan dengan judul, bagaimana ada orang yang amalannya biasa-biasa saja, standar, tidak ahli tahajud yang hebat, tetapi ternyata oleh Rasulullah SAW diberitahu bahwa orang ini adalah ahli surga. Bagaimana ini? Nah, kita coba ini ya, ini hadisnya. Karena kalau kita paham tentang keterangan ini, banyak yang bisa kita tafakuri pada diri kita dan kita menempatkan diri dengan baik. Jadi Rasulullah SAW, oh maaf, doanya itu di surat Al-Hasr ayat 10 ya. Surat Al-Hasr itu adalah surat ke-59. Jadi diawali dengan hadis seperti ini, bahwa suatu saat Rasulullah sedang di masjid, bersabda seperti ini akan masuk seorang ahli sorga dari kaum Ansor, pemuda Ansor, pemuda ini. Lalu para sahabat memperhatikan, masuklah ke pintu tersebut seorang pemuda dengan janggut basah, air wudhu dan memegang terompah. Besoknya Rasulullah bersabda hal yang sama. Ini akan masuk ahli surga. Sampai 3 kali. Nah, ada sahabat masih muda juga, Abdullah bin Amr bin As. Beliau sangat penasaran ini. Bagaimana ada seorang pemuda disebut ahli surga, sehingga beliau mendatangi rumah pemuda tersebut. Ini sahih, hadis ini sangat kuat ya, jadi ini bisa dijadikan pegangan. Lalu datanglah ke rumah pemuda tersebut dan minta izin. Beliau berkata, saudaraku, saya ini ada masalah dengan ayah saya, bolehkah saya nginap di rumahmu? Oh, silakan. Nah, menginaplah selama 3 malam. Lalu selama 3 malam ini diperhatikan ini di rumah, apa ibadahnya, ternyata tidak tahajud, tidak kelihatan tahajud yang hebat. Juga tidak kelihatan amal-amal yang lainnya. Kecuali satu ya, beliau setiap bulak-balik dari tidurnya, membulak-balikan badan waktu ganti posisi tidur, selalu berzikir, dalam keadaan berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah beliau tidak banyak bicara, tapi selalu perkataannya ini perkataan yang baik. Jadi perkataan yang benar ya, tidak berbicara yang tidak perlu. Beliau sangat terjaga perkataannya. Jadi 2 itu yang dilihat, yang lainnya tidak kelihatan kehebatannya. Sampai akhirnya pada hari ketiga berbicaralah, sobat, saya mohon maaf nih, sebetulnya saya kesini tidak ada masalah dengan ayah saya. Cuma saya mendengar Rasulullah bersabda tentang engkau. Tapi maaf ya, sesudah saya lihat ternyata tidak ada amalan yang istimewa. Lalu orang ini berkata, ya seperti yang engkau lihat, aku seperti yang engkau lihat. Seperti ini saja. Oh, nah mulailah agak kotor hati nih Abdullah bin Amr bin As. Oh, gitu ya. Nah, pada waktu mau keluar panggil lagi oleh sahabat Ansor ini.
Cuma satu yang tidak ada pada hati saya tidak ada ghil. Nah ini dia, tidak ada rasa yang tidak suka kepada saudara seiman dan tidak ada dengki, tidak ada dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaraku. Barulah saat itu eh, eh, sahabat Abdullah bin Amr bin As, inilah yang tidak ada pada saya. Jadi penyakit ghil ini, ini yang ingin ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, betapa orang yang bersih hatinya itu bisa mengejar, melampaui orang yang ibadah fokus tapi tidak serius membersihkan hati. Apa ghil itu? Penyakit ghil itu adalah, nih baca ya sebentar supaya mantap, adalah rasa tidak nyaman hati kita, tidak senang dan terganggu melihat kebahagiaan orang lain, kegembiraan orang lain, lihat keberhasilan orang lain, atau yang serupa dengan itu yang dialami oleh saudaranya, artinya oleh kaum muslimin. Jadi kalau hati kita ada rasa tidak nyaman, melihat orang dapat sesuatu, melihat orang gembira, atau ada kesuksesan, atau orang lagi bahagia, atau yang serupa dengan itu, dan hati kita tuh tidak nyaman melihat orang lain seperti ini. Nah, ini disebut ghil. Nah, ghil ini kalau makin lama makin kuat, sehingga dari tidak nyaman menjadi perih, tidak suka. Tadi tidak nyaman tahap awal. Yang kedua menjadi tidak suka, dan tumbuh lambat laun jadilah dengki. Ia merasakan kedengkian yang sangat kuat sehingga tidak nyaman hidupnya, tidak tentram. Mungkin ia banyak berusaha menghibur tapi semakin jauh dari kebahagiaan. Nah, jadi ghil ini pun bisa menimpa ke seorang alim, orang ulama, ya. Ia tidak nyaman, tidak senang, bahkan gusar melihat muridnya lebih sukses dari dirinya, melihat teman-teman sesama santri lebih sukses. Ya, ia lebih menunjukkan bahwa dirinya lah yang lebih layak didengar, lebih layak diakui oleh orang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, bahayanya ghil ini apa? Nanti masuk ke hasud. Kalau sudah hasud, ya'kulul hasanah kama ta'kurunal khatabah. Kedengkian itu membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Itulah sebabnya orang-orang yang terkena penyakit ghil itu tidak bisa bahagia dan terancam rusak karena kebaikan-kebaikannya akan dibayarkan kepada orang yang dia dengki. Ini bukan perkara sederhana, hadirin. Kita sholat, kita saum, kita ngaji, kita umroh, kita sedekah, tapi nanti pahalanya akan diberikan kepada orang yang kita dengki. Keburukannya seperti tadi ya. Dan para ulama mengatakan orang yang dengki ini adalah orang yang paling bodoh karena dia yang zolim, dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan merubah takdir orang yang kita dengki, karena Allah yang membagikan nikmat tidak terhalang oleh penyakit hati kita. Dengkinya kita tuh hanya membuat kita menderita, membuat kita sengsara, membuat kita akan kehilangan pahala, dan kita akan menjadi orang yang na'udzubillah dilaknat oleh Allah. Ini doanya ya. Surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini harus dibaca, harus serius kita pahami, kita minta
Rabbana gfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami. Rabbana gfir lana. Wali ikhwanina alladhina, dan saudara-saudara kami sabaquna bil iman, yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Jadi minta ampun untuk diri dan untuk saudara-saudara kita yang sudah terdahulu. Wala taj'al, dan janganlah engkau biarkan fi qulubina, fi itu di dalam qulubina, hati-hati kami, ghillan. Nah ini penyakit gil tadi. Ghillan lilladina amanu, ghillan, ghil terhadap orang-orang yang beriman. Nah ini jadi yang dilarang itu kepada saudara yang beriman. Jadi minta kepada Allah jangan biarkan di hati ini ada penyakit gil kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rekan-rekan sekalian, ini harus dengan sadar ya, kita periksa hati kita, berapa banyak itu yang hati kita tidak nyaman kepada orang lain. Tidak nyaman ini merupakan alarm dari Allah bahwa kita melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, Allah akan memberikan hati kita tuh nyaman. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, Allah mengirim hati kita tidak nyaman. Itu alat ukur yang paling mudah kita rasakan. Namanya istafti qalbak. Mintalah fatwa ke hatimu. Istafti qalbak. Kan ada orang yang datang minta nasihat, kemudian dianjurkan istafti qalbak. Mintalah fatwa ke hatimu. Karena hati ini selalu jujur sepanjang dia mau membersihkan hatinya, ya. Nah, kalau kita sudah ada tidak enak, tidak nyaman, jangan dilanjutkan dengan suudzon. Nanti kalau itu sudah melanggar Al-Hujurat ayat 12. Dari suudzon nanti naik lebih parah lagi, namanya tajassus. Tajassus ini adalah mencari-cari, mengorek-ngorek, ingin tahu kesalahan, aib, kekurangan orang lain. Ini haram. Nanti yang terparah namanya ghibah. Wala yang tabba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitang fakarihtumu. Sukakah engkau memakan daging mayat bangkai saudaramu yang sudah meninggal? Nah ini betapa menjijikannya orang yang suka bergibah, disebutnya kanibal, pemakan mayat saudara kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu mari kita periksa hati kita, ya. Kalau kita ingin selamat, ya sudah, jangan biarkan ada ketidaksukaan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita lainnya. Habis pahala kita dibayarkan kepada orang yang kita dengki, dan kita yang rugi, tidak bahagia, akhlak jadi jelek, hati jadi tidak tenang, pahala kita habis sebagaimana api membakar kayu. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah bagi para pendengki. Ya'kulul hasanah, membakar habis kebaikan, kama takurunar, sebagaimana api membakar kayu. Jadi lihat api unggun, udah kayu ditumpuk, sekuat tenaga dibakar, habis saja. Nah itulah nasib para pendengki. Siapakah pendengki yang pertama? Pendengki yang pertama itu adalah Habil ya. Pembunuhan yang pertama itu diawali dengan kedengkian. Kemudian iblis juga, iblis itu aslinya lebih duluan diciptakan, lebih duluan kenal kepada Allah, lebih duluan taat kepada Allah. Iblis itu lebih dulu loh hadirin ya. Tetapi ketika Allah berkehendak menciptakan Nabi Adam, nah lahirlah kedengkian. Karena apa? Karena ujub. Aku dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Aku lebih baik darinya. Pertamanya ujub, yang kedua takabur, meremehkan
Nah, ini semuanya diawali dengan kedengkian. Nauzubillahi min dzalik. Ayo kita periksa berapa orang yang membuat hati kita tidak nyaman. Bagaimana seharusnya? Wal'afina 'anin nas. Maafkan, sudah maafkan. Itu sudah perintah Al-Quran. Kalau ingin bahagia, Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit itu bahagia ya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, tidak boleh marah-marah, itu ciri bertakwa. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, maafkan orang-orang, udah maafkan saja. Orang minta maaf atau tidak minta maaf itu bukan urusan kita. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang berbuat baik. Udah kita nggak marah, kita maafkan, kita baikin. Nah, inilah akhlak Al-Quran. Masya Allah. Dalilnya Ali Imran 134. Ya, rekan-rekan, minta izin sejenak akan berdialog dengan teman-teman yang khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Dadan, apa kabar? Kawan-kawan SSG di mana ini? Di Nagreg ya? Ada suaranya atau kurang dengar, Pip? Punten, Pip. Halo? Pak Dadan, silakan di-unmute. Sudah di host. Ya, Pak Dadan silakan. Izin Pak Dadan di-unmute dahulu. Oleh saya. Hah? Dan mute. Waduh. Kita buka kamera. Baik, Dadanya nggak keluar suaranya. Siapa yang nguncinya izin, nih? sudah masuk, Ya silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin terlebih dahulu AA menyampaikan ucapan selamat dan permohonan maaf ya. Teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum dari Dadan dan tim Santri Siap Guna Darut Tauhid. Saat ini sedang di posko khidmat mudik di Nagreg. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kegiatan untuk kesekian kalinya dan insya Allah hari ini berakhir berjalan sejak tanggal 19 April sampai insya Allah hari ini. Demikian Alhamdulillah, terima kasih. Jadi SSG ini setiap tahun ikut membantu di Nagreg ya, di posko Nagreg. Kali ini berapa banyak personal SSG yang bergabung? Ya, personil tercatat 91 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi bergiliran, termasuk juga ada personil yang pada hari H itu berlebaran di sini, sholat Id di masjid tetangga sini dan tetap berjaga. Alhamdulillah. Apa saja yang dilakukan selama bertugas di? Ya, yang pertama sesuai dengan niatan awalnya ya, jadi membantu khususnya aparat kepolisian untuk membantu permasalahan di lalu lintas ya terkait mudik ini. Itu satu membantu kelancaran dan keamanan lalu lintas. Ada divisi penjagaan pengaturan lalu lintas. Kedua, ada layanan P3KA, kegawat daruratan untuk kejadian-kejadian kecelakaan. Alhamdulillah, qadarullah ada SSG yang punya keilmuan jadi dokter ya dan bisa bertugas di sini. Kemudian takdirnya ada dokter juga kami optimalkan untuk membantu masyarakat sekitar. Jadi ada juga layanan pemeriksaan kesehatan bagi warga, khususnya di RW 3 Desa Ciherang ini. Berikutnya ada di Ramadan ini membagi-bagi tajil untuk iftar ya. Alhamdulillah. Ini menyampaikan titipan-titipan dari para donatur begitu. Termasuk dari DT Peduli. Kemudian ada juga berbagi kebahagiaan
dengan menyampaikan titipan donatur DT Peduli, yaitu bingkisan lebaran A. Bingkisan lebaran, kemudian Untuk juga siapa untuk bingkisan? warga sekitar di Desa Ciherang ini. Hmm. Kemudian ada juga menyampaikan titipan zakat fitrah. Dioptimalkan di RW 3, ada 4 RT di sini, sudah tersampaikan pula. Kemudian ada 2 masjid di Desa Ciherang ini, di tempat kegiatan, Masjid Atasis dan Haitun Hasanah. Nah, kami juga berkegiatan khidmat masjid dan sanlat, pesantren Oh, kilat. jadi ada pesantren kilat untuk Ya, siapa? Pemudik atau untuk masyarakat? untuk anak-anak warga sekitar di sini, Alhamdulillah Alhamdulillah. sangat antusias, termasuk juga diperkenalkan ada olahraga sunnah memanah di sini. Ada kemudian Kuda, bawa kuda juga enggak? siap, kemudian Lanjut. siap, kemudian bakti sosial umum, ada BRTT gitu ya, nilai kebiasaan-kebiasaan yang dilatihkan khususnya nih bagi para relawan santri siap guna ini selama diklat di Darut Tauhid di SSG, ini diaplikasikan di sini. Jadi mereka ini menjadi motor-motor ini kebaikan begitu ya, ya, untuk merapikan sendal, BRTT, gosek WC dan lain sebagainya begitu. Masjid-masjid di sana ya. Ya betul, itu secara umum yang dilakukan. Terakhir mohon maaf, Alhamdulillah. ya, layanan itu juga layanan ambulan ya. Ini pun yang mengoptimalkan amanah DT Peduli ya, ambulan DT Peduli yang digunakan di sini. Jadi ini digunakan untuk membantu khususnya untuk kejadian-kejadian darurat di sini. Ada kejadian apa selama bertugas? Ada biasanya kejadian tuh kemarin yang terjadi justru di saat-saat agak lengang karena ini kan agak curam turunan. Jadi beberapa kejadian kemarin kendaraan motor yang licin ya, kemudian terjatuh. Ada juga yang ketika padat itu bersenggolan dan beberapa kejadian terjadi. Kemudian yang mudik kecapean, ada yang agak butuh bantuan juga. Ya alhamdulillah ada dokternya. Kemudian yang kecelakaan itu karena kendaraan yang tidak fit, tidak ada yang remnya belum dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah takdirkan di antara panitia juga ada yang memiliki kemampuan mekanik begitu. Sehingga ketika mampir sampai ke posko itu bisa diberikan troubleshooting lah kan begitu. Gitu, Alhamdulillah, senangnya ya, Masya Allah. Itu Herdi sudah ada lagi di sana, Herdi? Siap, betul. Jadi itu tiap tahun di sana. Pak Ali dan panitia yang lainnya. Ali semua ya, Masya Allah. Terima kasih ini. Tiap tahun seperti ini, SSG. Alhamdulillah kali ini 3 peleton ya, di sana ada 90. Terima kasih. Penting niatnya betul-betul nyari keriduan Allah supaya jadi amal soleh. Karena tinggalkan keluarga, ninggalkan orang tua, ikut bertugas. Itu ada yang masih muda tuh, satu. Siapa tuh Ali mah senior, Ali. Ada Kang Helmi, ada Pak Ali. Iya, alhamdulillah. Apa hikmahnya yang bisa didapat selama jaga di sana? Alhamdulillah, satu ya kami mensyukurinya, ini karunia Allah, semoga diterima sebagai amal soleh begitu. Ada ladang yang disiapkan dan ya Dadan menyampaikan ke teman-teman dari 16.000 alumni SSG, ya Allah pilihlah ini, insya Allah mudah-mudahan gitu. Kita termasuk yang dipilih untuk menjadi jalan kebaikan. Semoga lurus niatnya dan jadi amal soleh. Begitu, Kemudian banyak syukur, banyak syukur ada orang-orang yang sangat terbatas gitu ya, dengan ingin mudik, kendaraan yang minimalis, bekal juga minimalis gitu, tapi mohon maaf memaksakan diri. Nah, ketika kami tim ini kan di sini tidak dalam keadaan bersenang-senang ya, panas, kemarin hujan besar begitu. Kemudian yang namanya di lapangan kan begitu, walaupun logistik ada, ya menyesuaikan begitu.
Tapi rasanya kami masih harus sangat banyak bersyukur begitu. Kami memang mengalami kondisi seperti ini tuh disengaja gitu, mengikrarkan diri menyengaja. Orang di luar sana boleh jadi begitulah kesehariannya, kesulitan ekonomi gitu ya, kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Jadi maksudnya panitia pas-pasan makanannya gitu. Ya, alhamdulillah ini luar biasa nih dari para donatur, dari para senior SSG, lembaga-lembaga di Darut Tauhid, support penuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagi yang mungkin bertanya apa SSG? SSG itu santri siap guna. Sudah berapa angkatan kita nih melatih santri? Saat ini sedang berjalan angkatan 46. Angkatan 46, kurang lebih sudah lulusannya 16 ribuan ya, tersebar di berbagai penjuru tanah air bahkan mancanegara. Rekan-rekan bagi yang menyimak dan ingin ikut berlatih SSG itu tidak dipungut biaya, latihannya selama 3 bulan tapi khusus hanya Sabtu Ahad saja. Itu dari berbagai usia, minimal 16 tahun ya, dan maksimal 45 tahun. Bagaimana kalau 46 tahun? Itu ada program lain namanya masa keemasan ya. Beda lagi paketnya, itu 30 hari. Kalau SSG 3 bulan. Hanya Sabtu Ahad saja. Apa saja dilatihnya? Pertama mandiri ya, agar hidupnya tidak jadi beban. Yang kedua jadi pelopor kebaikan. Jadi setiap ada kesempatan ingin jadi orang yang paling pertama untuk bisa melakukan. Dan yang ketiga berjiwa hidmat. Jadi memang hidupnya untuk melayani. Ya. Di antaranya adalah dengan adanya program seperti ini. Alhamdulillah ya. Di sana program pijatnya ada tidak yang lelah-lelah gitu? Ada. Alhamdulillah ada juga panitia ya yang punya kemampuan bekam. Kemudian kemarin ada teknik terbaru pijit Thailand. Oh, Thailand. Alhamdulillah. Gimana pijit Thailand yang didengkek itu bukan? Iya. Siap, alhamdulillah ada, alhamdulillah. Ada korbannya belum yang dipijit Thailand? Saling pijit. Siap. Iya, alhamdulillah. Sebetulnya senang sekali kalau ada warga masyarakat yang bisa ikut hadir ya bicara di sini. Tapi bisa riak lah, kita harap penting mah kita bisa memberikan yang terbaik ya. Ada pesan-pesan terakhir ini sebelum meninggalkan acara ini Pak Dadan, bagi yang mau mudik lewat Nagreg kan tanjakannya luar biasa curamnya. Baik, alhamdulillah untuk hari ini ramai lancar kondisi arus lalu lintas. Yang disampaikan kepada para pemudik bahwa ya tetap berhati-hati, fokus begitu. Dan sebagaimana yang AA sering ingatkan, sampaikan, ya situasi jalanan panas, lalu lintas boleh macet, tetapi hatinya tidak boleh macet dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi jalan boleh, tunggu dulu, ini menarik nih. Jalan boleh macet, tapi zikir jangan macet, gitu ya? Mantap, alhamdulillah. Disampaikan mudik ini harus menjadi amal solih begitu, tidak boleh jadi dosa kan gitu, sehingga jadi ke pemudik di jalan itu disampaikan ya teori jargon dari AA ya, hadapi, hayati, nikmati begitu. Karena sudah ingin mudik ya pasti resikonya akan panas, kemudian macet, atau mungkin satu saat juga bersenggolan begitu kendaraannya, ya harus dinikmati begitu. Hayati dan nikmati, hadapi, hayati, nikmati, sehingga mudah-mudahan jadi amal soleh begitu. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, informasi dari Pak Dadan. Pak Dadan ini komandan SSG. Asal udah lama jadi komandan terus, Dan? Siap. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih ya kepada semua tim SSG. Mengaturkan terima kasih dan semoga terjaga keikhlasannya ya. Kita melakukan yang terbaik bukan untuk dinilai siapapun, tapi mudah-mudahan Allah ridho, cukup bagi kita, sudah sangat cukup.
tidak diekspos juga tidak apa-apa, tidak ada yang milem tidak apa-apa, tidak diposting tidak apa-apa. Tapi pada waktunya sekarang diposting, ya tidak kepikir-pikir, kita tidak ada rencana posting ini. Sama sekali nggak kepikir. Ya nggak usah dipikirkan lah, cukuplah diterima Allah aja. Siap. Terima kasih itu semua tim ya. Minta izin mau tanya jawab sama jamaah ya. Alhamdulillah. Terima kasih SSG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Apip, silakan Pip. Terima kasih itu barusan ya. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, boleh ditulis dahulu. Dan bagi yang di Zoom, silakan raise hand nanti di unmute. Hari Apip dinas di mana, Pip? Lagi di kampung, A. Di kampung, jaga apa, Pip? Dosa yang nggak ganggu Apip. Pada jamaah, kita doakan ya Apip supaya segera dapat jodohnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kenapa Apip nggak ngejawab? Malu. Ya, amin. Terima kasih. Silakan, ya masuk. Ada 15 menit lagi. Baik, dari Zoom sudah ada yang raise hand. Silakan di unmute. Ada, ayo. Itu dari Facebook dan sebagainya, boleh dibaca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih. Oh, putus ya. Pip, oh ya. Silakan, lanjut. Baik, izin di medsos belum ada yang bertanya. Oh iya, baik. Terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Mungkin lagi pada jalan ini di jalan. Sekali lagi, jangan sampai kita membiarkan ketika ada rasa tidak nyaman di hati kita biarkan. Karena itu merupakan awal kita akan melakukan keburukan lainnya. Jadi bagaimana caranya? Beragam. Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena bisikan setan itu akan membuat kita terus melakukan dosa ya. Seakan-akan kita ini benar padahal salah. Kemarin ada WA itu yang dia sudah 2 tahun memendam sakit hati dan dendam. Akibatnya hidupnya tidak tenang. Jadi gimana caranya katanya supaya kita tidak ada dendam? Begini, sebetulnya ya, semua orang yang menyakiti kita itu terjadinya dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Misalkan ada orang yang menghina, berkata jelek, atau memfitnah kita, itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Yang kedua, bahwa semua ini, surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Semua kepahitan ini diundang oleh dosa kita sendiri. Loh, dosa apa saya? Dosa saya apa? Saya nggak pernah nyakitin dia. Mungkin kita tidak menyakiti dia langsung, tapi sepanjang hidup kita ini tidak mungkin kita tidak menyakiti siapapun. Mungkin pernah nyakiti orang tua, pernah nyakiti teman, pernah nyakiti yang bantu-bantu, pernah nyakiti. Pokoknya semenjak balik, setiap kali kita menyakiti orang lain itu tercatat di sisi Allah dan tidak ada yang luput. Tidak ada yang dilupakan Allah. Mungkin kita pernah menghina, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kita tidak di depan orangnya. Tapi kan Allah mendengar kita ngobrol dengan siapapun, ketika kita bergibah, ketika kita meremehkan, menertawakan orang. Tidak ada yang merekam, tidak ada yang tahu kita ngobrol dengan teman, tapi Allah tahu. Malaikat mencatat.
Nah, semua perbuatan dosa kita inilah sebetulnya yang mengundang kita disakitin orang lain. Maka kalau kita ada yang nyakitin, kita harus benar-benar langsung evaluasi diri, langsung istighfar. Ini terjadi izin Allah, ini diundang karena dosa saya. Nah, kalau toh kita kurang istighfar, ini jadi rada panjang sakitnya. Tapi kalau kita istighfar, nanti hati kita akan oleh Allah ditenangkan. Walaupun fitnahnya masih ada, tapi hati kita dibuka hikmah. Apa dalilnya? Yang tadi, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah akan memberi petunjuk di hati kita. Oh, ini itu adalah penggugur dosa. Ingat hadis Rasulullah SAW, mayusibu muslima, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin. Nasobin itu capek, lelah, wala wasobin, sakit. Baik lahir maupun batin kita sakit. Wala hammin, cemas, risau, waduh, hati itu tertekan oleh yang belum terjadi. Wala huznin, sedih, sakit, perih. Nah ini huznin ini akibat yang sudah terjadi. Wala adan, gangguan-gangguan, ini juga diganggu orang ya. Wala ghamin, ghamin itu kesusahan-kesusahan, ngerjain ini susah, ngelamar kerja susah, cari jodoh susah. Hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Makanya kalau kita sedang dilanda kepedihan dan sebagainya, kita tahu ini adalah kafarah, penggugur dosa kita. Lalu bagaimana? Ingat hadis tentang kalau orangnya ngomongnya nggak enak sekali, ini kan sudah ada rujukannya. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang jahil, orang jahil ini, jahilun ini yang dimaksudkan para penafsir adalah orang-orang yang tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, berkata perkataan yang jelek. Apa yang kita lakukan? Qalu salaman, berkata yang baik kita ini. Udah nggak apa-apa, nggak bahaya. Perkataan buruk orang kepada kita tidak bahaya sama sekali. Tuhan kita kan Allah, bukan dia. Rezeki kita tetap sesuai rencana Allah. Derajat kita Allah yang mengatur. Nah, kita tidak perlu menderita. Kenapa kita sakit hati? Karena kita merasa harus dihormati. Karena kita tidak jujur melihat diri kita. Kalau kita tahu ini yang mengundang adalah dosa kita, maka kita tahu bahwa ini adalah saat kita Allah menggugurkan dosa kita. Jadi yang ketiga tadi ya, kita sadar bahwa oh, ini adalah cara Allah memasukkan kita ke ibadur rahman. Jawab aja baik-baik, doakan baik-baik. Jangan biarkan hati kita kotor, sakit hati, dendam, tidak ada. Orang bertakwa tidak boleh memiliki perasaan itu. Nah, begitu. Pip itu ditanya surat apa tadi, Pip? Surat Al-Hasyr ayat berapa, Pip? Izinnya lupa lagi sih. Lagi itu jujur, ayat 10, Pip. Baik, Surat Al-Hasyr ayat 10. Baik, di medsos sudah ada yang bertanya. Iya, silakan. Dari Instagram, Assalamualaikum Agim. Kalau kita iri, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita iri dengan orang yang tidak seiman, bagaimana? Mau ngapain juga iri? Gimana maksudnya, Pip? Coba jelaskan, Pip. Misalnya iri dengan yang nggak seiman tapi hartanya banyak gitu, Pak. Terus mau ngapain juga iri tentang harta? Harta ini nggak ada apa-apanya, nggak boleh diiriin. Harta ini terserah Allah ngebagikan kepada siapapun tanpa harus soleh,
Tidak soleh juga kalau Allah mau ngasih, dia akan ngasih saja. Karena harta bukan tanda kemuliaan. Iri itu hanya boleh kepada dua. Satu, orang beriman yang dititipi harta. Nah, kita boleh iri. Iri bukan supaya hilang nikmatnya, tapi kita iri ingin supaya bisa seperti itu. Lihat sedekahnya, lihat bagaimana bermanfaat. Aduh ya Allah, saya ingin seperti orang itu. Nah, itu kita dapat pahala yang sama. Yang kedua, iri dengan orang yang beriman, yang baca Quran, paham Quran, ilmunya banyak. Nah, kita iri dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Insya Allah itu iri yang membawa kebaikan. Kalau nggak salah ghibtoh namanya, ya. Oh, terima kasih Dokter Asep tuh, Dokter Asep Marajin udah masang tuh di itu. Surat Al-Hasr walladzina, wah, itu sudah ada tuh ditulis ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya dari Zoom. Assalamualaikum. Oh, ya. Assalamualaikum, ucapan selamat Idul Fitri dan seterusnya lewat WA ke teman-teman itu ada perintahnya kah? Atau apakah harus dijawab orang-orang yang kirim ucapan yang sama itu, Ya, inilah ujiannya ya. Ujian medsos. Aduh. Juga harus minta maaf nih kepada teman-teman ya yang mengirim ucapan selamat. Memang kalau lihat ya, yang tingkatan ucapan selamat tuh ada yang di broadcast sama semuanya, ngegeblok, jadi sepertinya disamakan. Tapi ada juga yang secara khusus ya, saya mohon maaf ya gitu, pakai hati. Memang kualitasnya jadi beda ya. Yang copas copy paste dia sama dengan orang yang minta maaf secara pribadi. Punten, saya pernah melakukan hal yang salah, saya mohon maaf. Itu beda rasanya ya dengan yang minal aidin wal faidin, saleh-saleh kate, maafin aye dah. Nah, kita kalau ngirim bagusnya sing benar-benar ada rasa betul-betul ingin dimaafkan, walaupun tidak harus Idul Fitri saja sih minta maaf ya, dan tidak harus nunggu Idul Fitri. Nah, kalau belum dijawab, kita husnuzon. Oh, mungkin sedang sibuk. Oh, sudah disampaikan perminta maafnya. Nah, kita husnuzon saja bahwa sudah dibaca, sudah memaafkan, dan tidak usah nunggu-nunggu. Karena kalau nunggu-nunggu dibalas, nanti jadi kotor hati lagi, ya. Nah, tapi kalau kita sempat membalas, balaslah ya, balas dengan pakai hati juga. Begitu ya, memang ini ujian medsos sekarang, WA ini, terutama yang banyak kontaknya. Jangan sampai ngotorin hati, bab kirim-kiriman dan jawab-jawaban ini. Lanjut. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya dari Zoom. Assalamualaikum, Punten izin bertanya, jika kita punya janji dengan namun beliau tidak amanah, kan jadinya kita jadi malas untuk menunaikan janji tersebut. Apakah boleh kita tidak melaksanakan janji yang terlanjur terucap, Mohon pencerahannya, Janji itu kan macam-macam, ada janji kebaikan, ada janji yang sia-sia, ada janji yang tidak baik. Harus jelas dulu janjinya. Kalau janjinya kurang bagus, maka tidak harus dilakukan. Tapi kalau janjinya sesuatu yang di jalan Allah, tapi bagaimana kalau dilakukan jadi mudarat, maka kafarahnya saum 3 hari. Beb? Ya, baik, ini dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana membersihkan hati supaya kita tidak punya perasaan buruk terhadap orang yang tidak menyukai kita
dan menjelek-jelekan kita di belakang kita. Udahlah, nggak usah segala dipikirin tentang orang-orang yang berbuat gitu mah, nggak usah dipikirin. Kita ingat karunia Allah, itu yang paling penting. Yang kedua, ingat dosa-dosa kita, itu penting diingat-ingat tiap waktu. Ingat kebaikan orang ke kita, itu juga sangat penting untuk kita tahu, ya, untuk kita tafakuri, ya. Begitu. Jadi kalau orang yang berbuat gitu, udah doakan kebaikan, semoga Allah mengampuninya gitu. Begitu. Sudah waktunya nih habis. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi yang mudik, HHN, atau pulang lagi. Hadapi, hayati, nikmati. Jangan sampai acara mudik ini jadi nambah dosa. Harusnya jadi nambah amal, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sama sekali tidak tahu. Makanya berlindunglah ke Allah dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dan sepanjang jalan zikir serta perbanyak sedekah, karena sedekah itu penolak bala. Kalaupun nanti ada ujian di jalan, sing sabar, jangan emosional, jangan terpancing, karena semua masalah itu diawali dengan memperturutkan hawa nafsu. Semoga perjalanan pulangnya dimudahkan, diberkahi oleh Allah, diselamatkan, dan menjadi amal soleh, bisa kembali bekerja nanti menjadi tambah kebaikan, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal soleh. Hatur nuhun sadayana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.